بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surah Al-A'raf ayat 12 sampai 22, Mushaf Quran halaman 152, insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 12, kaf ketemu qaf, amartu qala. Ini boleh idgham ya. Kalau disambung, tapi kalau tidak disambung ya biasa ya. Amartu berhenti, kemudian qala. Kemudian pada ayat yang ke-18, mim ketemu min, boleh idgham, jahannam minkum. Kemudian ayat 19, fa ketemu dengan shin, boleh idgham, haish. Nah, jadi fa-nya hilang menjadi shin, haish. Kemudian hamzahnya diganti ya, syituma, haisyituma. Ini riwayat Imam Susi di dalam membaca Al-Quran. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada ayat 12 surat Al-A'raf, qala, Allah mengatakan, yaitu kepada si iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau wahai iblis, alla tasjuda, bahwasanya kamu sujud. Jadi lanya nggak usah diartikan ya. Maka alla, bahwasanya, tasjuda, kamu sujud, gitu aja. Il amartuk, ketika aku menyuruh kamu, yaitu untuk sujud kepada Nabi Adam. Qala, iblis mengatakan, ana, saya ini khairun minhu, lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud sama dia? Apa dalilnya? Dalilnya saya lebih baik adalah khalaqtani, kau menciptakan saya min narin, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan Adam min tinin, dari tanah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menceritakan dialog antara Allah dengan iblis. Sudah kita bahas kemarin, Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan untuk menyembah, tapi untuk apa? Menghormati. Nah, si iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nurkhalis Majid mengatakan karena iblis tingkat tauhidnya tinggi. Ini perkataan yang bodoh sekali. Bukan karena tauhidnya tinggi, tapi karena sombong, karena kafir. Kalau tingkat tauhidnya iblis itu tinggi, maka dia pasti akan taat total sama Allah. Disuruh apapun, sami'na wa ata'na, itu tingkat tauhid yang tinggi. Tapi kalau disuruh masih mikir-mikir, wah ini cocok enggak cocok, enggak mau, itu bukan tingkat tauhidnya tinggi, itu sombong seperti itu. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah bagaimana kesombongan iblis. Dia mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud sama Adam? Ya Adam itu yang sujud sama saya. Sombong seperti ini. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ini, dia menjelaskan satu penjelasan yang menurut saya sangat bagus. Dia mengatakan hadzal udhru akbaru minadz dzanbi. Alasan yang disampaikan oleh iblis ini lebih besar dosanya daripada dosa tidak mau sujud. Disuruh sujud tidak mau, dosa kan? Terus alasannya apa? Alasannya saya lebih baik daripada Adam. Ini lebih besar ini dosanya. Kenapa? Karena berarti perkataan ini menunjukkan sombong. Karena itu dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan sombong menyebabkan tidak masuk surga. Min kibrin la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibr, seberat dzarrah sombong. Dzarrah sudah sering saya jelaskan, yaitu semut merah paling kecil. Artinya sombong sekecil apapun menyebabkan tidak masuk surga. Nah, maka ini iblis termasuk orang yang diancam hadis ini, nggak masuk surga karena sombong. Hadis riwayat Muslim. Karena itu para ulama mengatakan dosa pertama kali yang dilakukan di atas langit, yaitu di surga dulu, adalah sombong. Adapun dosa yang pertama kali dilakukan di atas bumi adalah apa? Dengki. Qabil, Habil, alasannya apa? Dengki. Maka dua ini dosa yang sangat bahaya. Dengki jangan dilakukan, itu dosa pertama di atas muka bumi. Sombong jangan dilakukan, itu dosa pertama di atas langit. Kemudian di sini si iblis mengatakan bukti bahwa saya lebih utama dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam dari tanah. Ini perkataan juga batil. Apakah api lebih utama daripada tanah? Coba kita buktikan. Tanah menyebabkan apa? Menyebabkan ada tanaman, sehingga dia itu bersifat memberikan tambahan, memberikan manfaat. Kalau api sifatnya apa? Membakar, menghabisi. Nah, maka masa api dikatakan lebih baik daripada tanah? Tidak bisa. Manfaat api ada, untuk masak ada, tapi manfaat tanah lebih banyak lagi. Sehingga perkataan iblis di sini adalah perkataan yang batil.
apalagi dia menggunakan perkataan ini untuk menolak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para ulama mengatakan, ini perkataan para ulama, lajtihada fi mawridin nassi, tidak boleh melakukan ijtihad pemikiran ketika sudah ada nas atau dalil yang jelas. Adam manusia ciptaan Allah, iblis ciptaan Allah. Iblis disuruh sembah sujud kepada Adam. Ini berarti sudah ada nas jelas. Kamu sujudlah kepada Adam. Ini nas jelas. Nas seperti ini tidak boleh ditolak dengan pemikiran. Oh ya Allah, nggak cocok. Karena saya lebih utama daripada daripada Adam. Jadi pemikiran dia mengatakan mestinya Adam sujud sama saya lebih utama daripada Adam. Nah, ini namanya ijtihad atau menggunakan pemikiran padahal sudah ada nas atau dalil, nggak boleh. Kalau sudah ada nas atau dalil, pemikiran dibuang sana, dijauhkan. Misalnya Allah sudah menetapkan maling kalau sudah mencapai nisab potong tangan. Nah, tidak boleh kita berijtihad untuk masa sekarang nggak usah potong tangan, tapi di penjara saja, nggak boleh. Itu namanya ijtihadun fi mawridin nas. Itu adalah tingkahnya setan atau iblis. Jadi betapa banyak zaman sekarang ini para iblis-iblis di atas muka bumi tapi tidak sadar menjadi iblis. Ayat 13. Qala, Allah mengatakan fahbit minha, maka turunlah engkau darinya. Fama yakunu, maka tidak pantas laka bagi kamu an tatakabbaru fiha, bahwa engkau sombong di dalamnya. Fakhruj, maka keluarlah, innaka, sesungguhnya engkau minas shaghirin, termasuk orang-orang yang rendah. Fahbit minha, turunlah darinya. Dari apa? Dari surga. Ini tafsiran yang paling terkenal. Ada lagi tafsiran yang lain. Turunlah darinya, yaitu dari posisi mulia bersama para malaikat. Jadi iblis kan asalnya hidup bersama para malaikat, di posisi mulia. Nah, kamu turun dari posisi mulia kamu ini. Dua tafsir ini menurut saya semuanya benar. Karena iblis diusir dari surga, demikian juga dikeluarkan dari kelompok malaikat. Jadi dua-duanya benar. Suruh turun dari surga, keluar dari surga, dan disuruh dari status atau kelompok komplotan malaikat-malaikat yang bersama dia. Ayat 14. Qala, iblis mengatakan, anzirni, berilah tempo kepada saya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu dibangkitkan setelah kematian. Qala, Allah mengatakan, innaka, sesungguhnya kamu wahai iblis, minal mungdirin, termasuk orang-orang yang diberi tempo. Maksudnya diberi tempo adalah, tolong ya Allah, saya dikasih usia panjang sehingga saya tidak mati kecuali sampai manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing, baru saya mati. Allah katakan kamu termasuk yang dikasih tempo. Berarti Allah mengabulkan permintaan iblis atau tidak? Mengabulkan? Coba perhatikan. Kata Ibnu Katsir, ajabahullah ila masalah, berarti Allah mengabulkan permintaan iblis. Kata Imam Tabari, u'tiya ghaira masal, Allah memberi kepada iblis apa yang tidak dia minta. Berarti nggak dikabulkan. Panjenengan lebih cocok mana? Dikabulkan atau tidak dikabulkan? Kalau saya lebih cocok tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia minta tolong saya dikasih usia sampai manusia dibangkitkan. Jadi semua manusia mati, saya belum mati. Baru mereka bangkit, nah baru saya mati. Ternyata Allah tidak ngasih seperti yang dia minta. Karena kita ketahui pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 38, Allah mengatakan fa innaka minal mundhirin, engkau dikasih tempo tetapi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang ditentukan, bukan sampai manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, ditafsiri oleh para ulama yaitu sampai malaikat Israfil meniupkan trompet yang kedua. Trompetnya 3 kali kan?
Trompet pertama untuk kehancuran alam semesta. Trompet kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa. Nah, saat trompet kedua ini, iblis ikut mati. Trompet ketiga, kebangkitan setelah kematian. Berarti dia minta sampai trompet ketiga, tapi oleh Allah hanya dikasih sampai trompet yang kedua. Berarti nggak dikabulkan. Maka, kalau panjenengan tadi menjawab, dikabulkan. Nah, itu sesuai penjelasan Ibnu Katsir. Kalau panjenengan jawab tidak dikabulkan, sesuai penjelasan Imam Tabari. Tapi sebenarnya dua-duanya menurut saya tidak salah. Dia minta usianya dipanjangkan, sudah dikabulkan oleh Allah. Rata-rata kita manusia kan nggak sampai lama kan usianya. Paling 60 tahun, 70 tahun sudah mati. Tapi iblis ini dikasih usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja permintaannya sampai dibangkitkan, tapi oleh Allah dikurangi dikit. Berarti dikabulkan, tapi tidak sempurna. Pak, saya minta 100.000 Pak, kasih 50. Dikabulkan nggak itu? Dikabulkan, ya dikabulkan, dikasih. Tidak dikabulkan, ya tidak dikabulkan, karena tidak sampai 100. Nah, jadi dua penjelasan tadi menurut saya tidak ada yang salah. Kemudian ayat 16, Allah mengatakan, qala, maka si iblis berkata, fabima aghwaytani, maka dengan sebab engkau sudah menyesatkan saya, la aqudanna lahum, sungguh betul-betul saya akan duduk untuk menghalangi mereka, para manusia, sirataka, dari jalanmu al-mustaqim, yang lurus. Maksudnya setan bersumpah akan mengganggu manusia dari semua kebaikan. Itu maksudnya. Sehingga makna ayat ini paling bagus kita tafsiri dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, Inna syaitana, sesungguhnya setan, qa'ada libni Adam, duduk menghalangi manusia, bi'atruqih, pada jalur-jalur yang dilalui oleh manusia. Maksudnya apa ini? Jalur-jalur kebaikan. Panjenengan dari rumah mau ngaji, kebaikan nggak itu? Kebaikan. Nah, setan bisa suasana ngaji, maupun ngaji. Demikian juga dari rumah untuk sholat jamaah 5 waktu. Nah, setan bisa serasa sholat jamaah, maupun sholat jamaah. Nah, itu setan itu. Jam 2 bangun, tidur. Okay. Kemudian mestinya sholat tahajud, tapi malah nonton bola. Nah, itu setan yang duduk. Panjenengan mau wudhu, setelah wudhu mau tahajud malah belok ke TV. Nah, itu setan itu yang belokkan itu. Meskipun panjenengan nggak sadar, jam 2 bangun malah nonton bola, mestinya tahajud. Maka dulu ketika katanya nanti malam jam 2 ada bola, saya katakan ya nonton bola nggak apa-apa Pak, tapi ya 5 menit aja lah. 5 menit, habis itu tahajud 15 menit. Nah, istirahat nonton bola lagi 5 menit, orang apa? Kita tahajud mulai 15 menit. Jadi bandingannya 5 menit 15, 5 menit 15, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Faqa'adalahu, maka dia duduk menghalangi manusia bitariqil Islam, pada jalur menuju Islam. Faqala, si setan membisikkan, tuslimu wa tadharu dinak. Kamu masuk Islam berarti meninggalkan agama kamu, meninggalkan agama nenek moyang kamu. Maka si manusia ini durhaka kepada iblis, dia tetap nekat masuk Islam, akhirnya qa'adalahu bitariqil hijrah. Maka dicegat lagi oleh setan pada jalur melakukan hijrah. Si setan membisikkan, engkau akan hijrah, engkau tinggalkan kampung halamanmu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permasalahan orang yang hijrah adalah seperti al-farasi fit taul. Oh, ini mohon maaf, ini masih perkataannya si iblis tadi. Orang hijrah itu seperti kuda yang ada pada talinya, dia malah lepas dari talinya. Fa'asahu fahajara, maka akhirnya dia durhaka kepada iblis, nekat hijrah. Maka iblis mencegat lagi bitariqil jihad, pada jalur menuju jihad fisabilillah. Si iblis membisikkan, tujahid, kamu akan jihad. Jihad itu sama dengan kesusahan untuk dirimu sendiri dan juga untuk hartamu. Kamu akan berperang, kamu akan dibunuh. Akhirnya istrimu akan dinikahi orang, hartamu akan diwarisi orang. Maka dia nekat melakukan jihad fi sabilillah.
Maka kata Nabi, siapa yang melakukan itu semuanya, yaitu tidak menuruti bisikan iblis, haqqan 'ala Allah ayyudkhilul jannah, wajib atau pasti Allah masukkan ke dalam surga. Ini hadis riwayat Imam Nasai, derajatnya hadisnya sahih. Ini hadis paling bagus untuk menafsirkan ayat ini. Jadi ringkasnya, setan selalu mencegah manusia dalam semua jalur kebaikan, tidak rela kalau dia melakukan kebaikan. Karena itu relevan sekali kalau kita ceritakan apa yang sudah kita ceritakan dulu. Ada seseorang mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, saya lupa naruh barang di mana, harta saya simpan tapi lupa naruh di mana. Kata Abu Hanifah, nanti malam kamu sholat tahajud ya. Nah, maka dia sholat tahajud, belum selesai 2 rakaat sudah ingat Pak, di mana naruhnya. Nah, maka dia sampaikan kepada Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, bahwa setan tidak rela kamu sholat lama-lama, sehingga disuruh ingat supaya segera pergi mencari harta tadi. Ayat 17. Summa kemudian la'atiyannahum, sungguh betul-betul aku akan mendatangi mereka manusia min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, wa la tajidu, dan kamu tidak akan mendapati aktsarahum, kebanyakan mereka, syakirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih perkataan setan. Akan saya datangi dari depan, maksudnya dari masalah akhirat, karena akhirat itu berada di depan kita nanti. Jadi kalau mau mengamalkan mencari pahala akhirat, maka dicegat oleh setan, gak usah cari. Wa min khalfihim, dari belakang, maksudnya masalah dunia. Masalah dunia dihias-hiasi. Kamu anu saja ya, bisnis ini saja hasilnya besar, padahal mengandung riba. Nah, maka dihias-hiasi, nggak apa-apa, riba kecil aja, nanti tobat setelah duitnya banyak. Nah, itu dibisiki dari setan. Wa an aymanihim, dari bagian kanan, itu maksudnya amal-amal baik. Syama'ilihim, bagian kiri, maksudnya amal-amal jelek. Artinya setiap amal baik dia ingin lakukan pasti dihalang-halangi. Setiap amal jelek maka dihias-hiasi, dibisikkan, ini saja, lakukan ini saja, lanjutkan terus. Nah, itu maksudnya. Sehingga ringkasnya, tafsiran ayat ini menurut Al-Imam At-Tabari adalah semua jalur kebaikan setan akan mencegat, semua jalur keburukan setan akan menghias-hiasi. Intinya itu. Kemudian perkataan setan, kamu wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan hambamu bersyukur. Kata-kata bersyukur ini ditafsir oleh para ulama, yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan dapati banyak orang mengesahkan engkau. Rata-rata orang kafir sama engkau. Perkataan ini, la tajidu ya, wahai Allah, kamu tidak akan dapati hambamu mengesahkan kamu. Ini sebenarnya hanya persangkaan dari iblis. Tetapi persangkaan dari iblis ini ternyata sesuai fakta. Dalilnya apa? Dalilnya dalam ayat yang lain. Allah mengatakan pada surat Saba ayat 20, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. Ada juga yang membaca وَلَقَدْ صَدَقَ, dan sungguh-sungguh telah jujur, telah benar, alaihim iblis, setan itu, idhannahu, terhadap persangkaannya kepada manusia. Dia menyangka nanti kalau saya ganggu pasti tidak akan banyak yang tauhid kepada Allah. Ternyata betul sesuai persangkaan dia. Jadi awalnya dia mengatakan itu persangkaan, bukan keyakinan pasti begitu, bukan. Tapi persangkaan saja, dia menyangka begitu. Tapi ternyata fakta sesuai hal tersebut. Banyak orang tidak Islam, banyak orang kafir, hanya sedikit orang yang Islam kalau dihitung di atas muka bumi ini. Kalau kita di Indonesia lihatnya orang-orang Muslim, tapi kalau kita lihat seluruh dunia bulat ini, maka sebumi bulat ini dihitung lebih banyak yang kafir daripada yang Muslim. Terus yang Muslim kalau dibandingkan yang paham agama dengan yang tidak, lebih banyak yang tidak paham. Rata-rata yang Muslim Islam KTP aja, tapi nggak pernah pelajari Quran, sehingga nggak paham mana halal mana haram. Pokoknya hidup seperti biasa aja, nggak paham apa-apa. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang mau mempelajari agama ini, satu nikmat besar. Kemudian Allah mengatakan, Allah berkata, ukhruj, keluarlah kamu, minha, darinya, madhuman, dalam keadaan tercela, madhur, dalam keadaan terusir.
Laman sungguh orang yang tabi akan mengikuti engkau minhum dari kalangan mereka, la'amla'ana sungguh betul-betul akan aku penuhi jahannaman neraka jahannam minkum dari kalian ajma'in semuanya. Jadi diusir oleh Allah setan itu dari surga dalam keadaan madhum, tercela. Dalam bahasa Arab ada kata-kata madhum, ada kata-kata madhmum pakai mim. Kenapa Allah mengatakan madhum pakai hamzah, bukan madhmum? Karena kalau dengan hamzah itu tercelanya lebih dahsyat daripada kalau pakai mim. Maka Allah gunakan kata-kata madhum. Jadi madhum itu kalau mau diartikan yang lebih pas, sangat tercela. Kalau madhum tercela, tapi madhum sangat tercela. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan jahanam pasti akan penuh. La'amla'ana, akan saya penuh. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bicara tentang debatnya surga dengan neraka. Tahajjudin nar wal jannah. Surga debat dengan neraka. Jadi maksudnya rebutan gitu nih. Bagian saya nih, jangan ngambil bagian saya. Neraka juga gitu. Nah, maka Allah ngasih keputusan. Udah, nggak usah debat ya. Kamu wahai surga adalah rahmatku. Saya akan merahmati dengan kamu siapapun yang saya kehendaki. Kamu wahai neraka adalah siksaku. Saya akan siksa denganmu siapapun yang saya kehendaki. Walikulli wahidatin minkum amiluha. Saya jamin semuanya penuh. Jadi nggak usah rebutan udah. Masing-masing sudah ada bagiannya, tapi sudah saya jamin penuh. Nah, kata Nabi, adapun neraka maka tidak akan penuh sampai Allah meletakkan telapak kakinya pada neraka, sehingga neraka mengatakan kotor, udah cukup ya Allah, udah cukup. Nah, saat itulah neraka jadi penuh. Adapun surga, maka Allah menciptakan makhluk baru untuk mengisi surga yang masih kosong. Jadi umat Islam semuanya sudah masuk surga, masih ada tempat-tempat kosong. Nah, karena sudah dijamin penuh, Allah akhirnya apa? Menciptakan makhluk lain. Makhluknya apa? Nggak ngerti. Pokoknya diciptakan makhluk yang lain. Nah, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan wa ya Adam wa nabi Adam, uskun tinggallah kamu antar kamu wa zaujuka dan istrimu yaitu Hawa al-jannah di dalam surga. Fakla maka makanlah min haitsu dari manapun syi'tuma kalian kehendaki. Wala taqraba dan janganlah mendekati hadhihi syajarah pohon ini fatakuna maka kalian berdua menjadi minal zalimin termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah mempersilahkan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di surga, makan apapun bebas kecuali satu yang dilarang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hukum Allah, larangan itu lebih sedikit daripada kebolehan. Coba kita lihat di atas muka bumi, yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh, lebih banyak mana? Lebih banyak yang boleh, ayam boleh, kambing boleh, sapi boleh. Yang nggak boleh bisa dihitung. Yang boleh tak terbatas, yang nggak boleh bisa dihitung. Tapi anehnya manusia malah sukanya kalau dilarang melanggar. Dan ini watak manusia begitu, Pak. Bang Jo, jangan pernah melanggar apa betul? Enak banget malah melaku. Nah, ini kayak seperti ini. Kuning boleh jalan, hijau boleh jalan, merah nggak boleh. Berarti kan yang nggak boleh satu tahun nih. Malah merah dilanggar. Termasuk pulau ini ya. Karena saya melihat-lihat, Pak. Om aman mau memandang. Karena menurut saya Bang Jo itu dibuat supaya aman. Nah, kalau sudah aman ngapain berhenti? Menurut saya loh gitu. Penjagaan cocok terserah. Kalau ke potret ya silahkan nagih dari saya. Karena katanya kalau ke potret ketika bayar pajak kan nambah kan begitu. Nah, saya nggak pernah pajak kok surat hilang. Surat hilang pajak pripun resa pajak. Baik, kembali ke sini. Ini menunjukkan bahwa larangan lebih sedikit daripada kebolehan. Kemudian istrinya Nabi Adam namanya Hawa. Hawa itu diambil dari kata-kata hayyun, hidup. Disebut Hawa karena diciptakan dari makhluk hidup.
Nabi Adam sudah hidup, pas Nabi Adam tidur, diambil darinya satu bagian tulang rusuk, diciptakan Hawa. Maka disebut Hawa karena diciptakan dari yang hidup. Ayat 20. Fawaswasa, maka setan mengganggu atau membisiki lahuma kepada keduanya, syaitan, si setan yaitu iblis tadi. Dia supaya setan menampakkan lahuma kepada keduanya ma'uriya, apa yang ditutupi anhuma dari keduanya, min sawatihima, dari aurat-aurat keduanya. Sampai di sini. Jadi setan itu membisiki Nabi Adam supaya melanggar larangan. Nabi Adam dan Hawa konon di dalam surga tubuhnya ditutupi sinar oleh Allah, sehingga karena tubuhnya ditutupi sinar, auratnya nggak terlihat. Nah, begitu memetik buah yang dilarang kemudian dimakan, maksiat ini menyebabkan sinar Allah lenyap. Begitu sinar Allah lenyap, langsung kelihatan apa? Auratnya, langsung gogo kabeh semuanya. Melihat, loh, ada aurat saya. Dulu nggak melihat auratnya. Maka dari sini kita ambil pelajaran, maksiat menyebabkan sinar Allah lenyap. Kalau kita beramal soleh, Allah nambahi sinar kita. Sinarnya nggak kelihatan. Ini sinar dalam hati. Nah, begitu maksiat, sinarnya redup. Sehingga terserah kita mau punya sinar tinggi atau sinar yang lemah. Sinar lemah, teruskan maksiat, sinar tambah lemah. Sinar kuat, teruskan beramal baik, maka sinar tambah kuat. Masing-masing kita bisa pilih punya sinar atau tidak punya sinar, terserah. Kemudian waqala, dan iblis mengatakan, mana haduna, tidaklah melarang kalian berdua, rabbukum, melihara kalian berdua, an hadhihi syajarah, dari pohon ini, illa kecuali antakuna, bahwasanya kalian akan menjadi malakaini, dua malaikat, atau kalian akan menjadi minal khalidin, termasuk orang-orang yang kekal, yaitu kekal di dalam surga. Ini tipuan ini. Dikatakan oleh iblis, wahai Adam dan Hawa, kamu berdua itu makhluk baru, saya lebih lama di surga ini. Saya tahu ini pohon dilarang oleh Allah karena ada sebabnya. Kalau dimakan oleh seseorang, dia jadi kekal di surga. Nah, kamu dilarang supaya kamu tidak termasuk yang kekal di surga. Sehingga kamu makan saja, karena larangannya bukan karena haram sebenarnya, larangannya supaya kamu tidak kekal. Nah, kalau kamu makan, kamu kekal. Kata-kata malakain ini mohon diperhatikan, lamnya di fathah, mala. Kalau lamnya di fathah artinya dua malaikat. Ada qiraah membaca malikain, tapi qiraah ini tidak mutawatir sehingga tidak boleh dibaca. Kalau dibaca malikain artinya dua raja. Dan bacaan tersebut sesuai dengan ayat yang lain ketika Allah mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablad. Maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, pohon kekal, dan kerajaan yang tidak akan punah. Pada surat Thaha ayat 120, ini perkataan dari iblis juga. Nah, tapi bacaan yang benar adalah malakain, dua malaikat. 21. Wa qasamahuma, dan keduanya bersumpah kepada Adam dan Hawa, ini sesungguhnya aku lakuma, bagi kalian berdua, laminan nasihin, sungguh termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Nasihat itu dalam bahasa Arab artinya menghendaki kebaikan kepada orang lain. Jadi iblis bersumpah, demi Allah, saya ngomong gini itu karena saya punya kehendak baik sama kamu, supaya kamu kekal di surga. Jadi ringkasnya, Nabi Adam berhasil ketipu. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam orang baik. Orang baik tidak pernah menyangka ada orang berani menyebut nama Allah padahal bohong. Jadi orang baik itu kan pikirannya serba positif kan. Ini ada orang bersumpah dengan nama Allah, pasti jujur pasti. Berarti ringkasnya, Nabi Adam di sini kesalahannya sepele. Kesalahannya apa? Sepele. Kenapa? Karena disumpahi dengan nama Allah dan beliau tidak mengira ada orang berani bohong dengan nama Allah. Itu seperti kalau panjenengan didatangi orang mengatakan, Pak, ini bulan Ramadan kalau bohong pasti amalannya tidak diterima. Maka saya ini nggak bohong, Pak. Saya perlu beli obat tapi tidak punya duit. Maka saya butuh 50.000, Pak. Saya nggak akan bohong, Pak. Bohong puasa saya batal, Pak. Padahal dia bohong.
Nah, maka kalau kan baik seperti panjenengan pasti akan ngasih, oh nggak mungkin bohong di Ramadan, kasih 50.000. Padahal dia bohong. Nah, ini kasusnya seperti itu saja. Jadi Nabi Adam ini tertipu dengan sebab sumpah atas nama Allah. 22. Fadillahuma, maka dia menunjuki keduanya bi'ulurin dengan tipuan. Falamma maka tatkala dzaqa keduanya mencicipi asyajarata pohon tadi, maksudnya buahnya, badat lahuma tampak bagi keduanya sau'atuhuma aurat keduanya, wa tafiqa dan keduanya berbuat yakhsifani menempelkan alaihima pada tubuh keduanya min jannah dari dedaunan di dalam jannah. Jadi setelah Nabi Adam makan buah khuldi langsung lepas bajunya. Nah, bajunya tadi sinar menurut sebagian ahli tafsir. Adapun perkataan sebagian orang bahwa Nabi Adam makan buah khuldi baru sampai tenggorokan sehingga muncul apa nih Pak? Kolam jin. Kemudian Hawa sudah makan sampai dada sehingga muncul payudara. Ini orang yang dalil iblis. Itu jangan dipercaya kan gitu. Gak ada dalilnya jelas nih. Allah cuma mengatakan zaqa asyajarah. Keduanya mencicipi buah. Nah, mencicipi itu sampai di mana nggak ngerti kita. Apakah baru di mulut kok belum masuk tenggorokan ataukah sudah sampai dada nggak tahu. Kalau pengen tahu nanti tanya sama Nabi Adam sama Hawa saja ini. Bang, dempet ini kok dahar sampai pundi bang. Lo jangan pakai bahasa Jawa paham Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu salah satu kelebihannya paham semua bahasa. Karena Nabi Adam adalah bapak seluruh manusia. Semua bahasa dipakai manusia paham. Panjangan pakai bahasa Jawa bisa. Nah, jadi niat dalam hati ini, insya Allah nanti kepanggil Nabi Adam pakai bahasa Jawa. Baik, pripun kabaripun. Kok mengatakan Nabi Adam paham semua bahasa? Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Salah satu tafsirannya adalah semua bahasa. Jadi semua bahasa Nabi Adam paham. Kita lakukan. Dan memanggil keduanya Rabbuhuma, pemelihara keduanya. Alam anhahuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua anil masyarakat dari pohon itu? Wa'ullahuma, dan saya sudah mengatakan kepada kalian berdua, ini syaitan sesungguhnya setan bagi kalian berdua aduwwun mubin, adalah musuh yang nyata. Jadi Allah menegur Nabi Adam dan Hawa. Lo kan sudah saya ingatkan, Pak masih nekat. Jadi Allah marah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tetapi marahnya tidak dahsyat sebagaimana kepada iblis. Kalau iblis tadi kan dimarahi apa? Kamu keluar dari surga dalam keadaan sangat tercela, sangat diusir. Tapi Nabi Adam cuma ditegur, Allah masih ya, kan sudah saya larang. Beda, teguran juga berbeda. Nah, di sini akan saya tampilkan kepada antum satu perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, yang kitab ini baru saja saya beli dan baru saja sampai hari ini. Tapi saya langsung baca pas yang sesuai dengan kajian ini. Beliau mengatakan, ada satu kaidah yang bermanfaat supaya hamba bisa terjaga dari setan, yaitu melakukan 10 sebab. Sebab yang pertama, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka setan akan mengganggu, jadi mundur, karena kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, kita baca mu'awwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas. Yang ketiga, kita baca ayat kursi. Yang keempat, kita baca surat Baqarah. Karena Nabi mengatakan, siapa baca surat Al-Baqarah dalam satu rumah, setan lari darinya. Yang kelima, baca bagian akhir dari surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Yang keenam, baca awal surat Hamim Al-Mu'min sampai dengan ilaihil nasir, plus ayat kursi. Meskipun hadis yang dhaif, tapi bisa diamalkan, kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Jadi surat Al-Mu'min itu surat yang ke-40, disebut juga surat Ghafir. Baca dari ayat 1, Hamim, Tanzilul Kitabi, sampai ilaihil masir, berarti sampai ayat 3. Plus ayat kursi. Kemudian yang ketujuh, baca ini.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya sahih, kata Nabi, menjadi perisai dari setan. Kemudian banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau itu termasuk benteng paling manfaat untuk menjaga dari setan. Yang kesembilan, wudu dan sholat. Karena setan itu terbuat dari api, sementara api kalah dengan air. Nah, kita wudu berarti apinya kalah. Apalagi ditambah sholat, tambah kalah. Kemudian yang ke-10 kata beliau, imsaku fudulin nazar wal kalam wal ta'am wa mukhalatatin nas. Menahan diri dari melihat yang tidak perlu dilihat, berbicara yang tidak perlu dibicarakan, memakan yang tidak perlu dimakan, atau bergaul dengan manusia padahal tidak diperlukan. Itulah yang disebut sebagai apa? Fudul. Melihat yang tidak perlu, itu namanya fudul. Jadi fudulnya mata dijaga, fudulnya mulut dijaga, fudulnya perut dijaga, fudulnya bergaul dengan manusia dijaga. Bergaul dengan manusia bagus kalau pergaulannya misalnya untuk kebaikan seperti ini, pengajian. Tapi kalau bergaul nongkrong-nongkrong di jalan, saya kira lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Cewek lewat, yang bicarakan apa? Pasti ya tentang cewek, gitu. Jadi ngobrolnya itu macam-macam. Kadang ngerasani tangga nih dan sebagainya. Maka pembicaraan yang tidak baik muncul gara-gara terlalu banyak mukhalafah bergaul. Maka bergaul kalau dalam kebaikan silahkan. Bergaul kenapa? Karena ronda saya kira baik. Ya. Meskipun saya jarang ronda karena tidak bisa bangun. Ya. Jam 11 harus bangun, serat tangi-tangi. Ditelepon jadi ini 5 kali tapi ragu. Ya. Tapi ketua ronda saya itu orangnya gampangan. Ya. Kalau nggak bangun sudah apa-apa katanya. Ya, alhamdulillah orang apa-apa. Tapi ringkasnya maksud saya, kalau bisa bergaul dalam kebaikan, bergaul. Tapi kalau dalam perkara yang tidak baik, nggak usah bergaul. Nah, ronda termasuk menurut saya ini baik, termasuk kebaikan. Kemudian yang ke-11 adalah sedekah. Karena Rasulullah mengatakan wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa atau perbuatan jahat. Inilah kaum muslimin rahimanillah, 10 langkah menjaga diri dari setan, tambah satu lagi dari saya yaitu sedekah menjadi 11 langkah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.